Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Saya Ali Hidayat izin kembali menyapa dan mendoakan kita semua semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sudah kembali dari safari dakwah di sepanjang jalur Pantura kami susuri dan tadi pagi sampai dengan selamat. Alhamdulillah dan terima kasih atas doa teman-teman semua. Izin saya ingin menyampaikan satu komitmen termasuk juga kabar bahagia atas apa yang kita telah rintis bersama, khususnya dari teman-teman jamaah, teman-teman sebangsa setanah air yang telah bersama-sama kita mencoba untuk menggalang donasi dan menyalurkannya demi kepentingan saudara-saudari kita di Palestina, dan ini adalah amanah. Ya, sekali lagi amanah dari Undang-Undang Dasar kita, khususnya di preambul ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di balik alinea pertama 1 sampai 4 ya, kemudian juga di alinea yang keempat baris kelima dan seterusnya, seperti yang pernah sering saya sampaikan. Saya izin untuk berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan-perkembangan, khususnya untuk teman-teman ya, ini spesifik bagi teman-teman yang telah berdonasi tentunya, para donatur ya, karena kita punya kewajiban untuk mengedukasi juga ke publik bahwa setiap apa yang kita terima selalu kita sampaikan, baik alur masuknya, alur keluarnya seperti apa, seperti sering saya tegaskan, termasuk jumpa terakhir kita di MUI yang bertempat di DSN itu kan, Dewan Syariah Nasional. Teman-teman, sebagai komitmen saya untuk teman-teman, saya ingin coba ulas kembali ini map yang sama tuh yang saya bawa waktu ke DSN MUI dan dihadiri oleh stakeholder MUI saat itu ya. Kemudian dari Bank Syariah Indonesia diwakili komisarisnya juga, komisaris independen Mas Arif saat itu datang juga. Kemudian ada dari INH juga, International Networking for Humanitarian. Ada juga perwakilannya saat itu, bahkan juga beberapa teman-teman media ya, baik media cetak, elektronik, juga dari televisi juga ada pada saat itu. Saya masih ingat. Ini saya tertib ya, insya Allah tertib teman-teman sekalian dan para donatur, seperti pernah saya sampaikan juga, ini untuk donatur-donatur ya yang sudah menyumbang. Saya tidak punya kewajiban menyampaikan kepada yang tidak berdonasi, tapi untuk diketahui sebagai edukasi boleh-boleh saja, ya kan? Nah, jadi kalau ada nanti donatur yang bertanya, Ustadz, mana bukti transfernya misalnya kan? Atau donatur misalnya bertanya, Ustadz, bagaimana prosesnya? Nah, insya Allah kita ini sampaikan secara terbuka dan nanti kita akan tuliskan secara terukur dan teman-teman bisa lihat ya. Saya yakin walaupun kebanyakan tidak menuntut itu, tapi untuk edukasi, untuk keterbukaan tetap kami sampaikan ya. Jadi teman-teman seperti ini. Ini nanti yang pernah saya ungkapkan saat di DSN di hari Senin itu ya, tanggal 24 Mei bahwa pada hari Sabtu yang saat kita tutup 22 Mei 2021 kita tutup. Nah, ini ada kopiannya ya, seperti ini di print out nih. Jadi ini selalu dilaporkan kepada saya saldo kapan, kemudian diupdate sehari 3 kali, pagi, siang, malam, kayak makan pagi, siang, malam. Dan ini perkembangan terakhir yang diupdate di hari Sabtu 22 Mei ya. Yang ini angkanya di sini ada, terus untuk lebih kelihatan dan teman-teman media juga melihat, saya jadikan seperti ini. Ya, dulu yang saya sampaikan 30 miliar 880 juta, ya kan, 110.889,54. Ya, ini pernah saya sampaikan. Nah, jadi dari sini nanti nih teman-teman yang dilaporkan ke kita nih, ini selalu update nih, ya, aktual. Bahkan di sini PT Bank Syariah Indonesia adalah pelaku jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ini diawasi OJK nih, di nggak sembarangan. Baik yang nanti donasi ataupun keluar kemana, itu pasti akan terlihat. Makanya saya menyampaikan juga, silahkan ya OJK, PPATK bahkan ya, atau nanti ada pihak-pihak terkait yang mencurigai ada sesuatu dan sebagainya, silahkan langsung dilihat, disampaikan kepada kami, gitu kan? Nanti kita ambil tindakan dari situ ya, atau juga kita jalankan seperti kita sampaikan dengan audit dan semacamnya. Sudah ada, insya Allah. Nah, kemudian yang ini sudah ada, teman-teman, hari Sabtu itu terkumpul segini sebelum saya ke MUI. Nah, itu sudah ada di hari yang sama permintaan dari Gaza. Ya, relawan di sana lewat INH, seperti ini sudah saya publikasikan, cuma untuk tertib administrasi saya sampaikan. Nah, ini persis hari Sabtu tuh 22 Mei ya, 10 Syawal 1422 Hijriah. Nah, ini yang perwakilan di Indonesia di Bogor ya mengirimkan surat atas dasar permintaan dari Gaza, relawan di sana. Ini suratnya pernah saya bacakan di MUI juga ya. Ini kepada YTH Yayasan Mahad Islam Rafiq Akhyar Dr. Ali Hidayat sebagai pembina, permohonan ya, perihal permohonan donasi untuk kebutuhan di Palestina. Ini ada kebutuhan mendesak. Ini rinciannya nih. Ya, dan sudah saya tunjukkan waktu di DSN juga. Ini rinciannya
seberapa jumlah yang dibutuhkan. Ini 715.000 dolar ya Amerika. Ini ada rincian 7 poin di sini. Dan ini sudah kita update juga ya. Yang kemarin masih ingat saya dengan Mas Hussein di Gaza itu saya tanya semua kemana dan sebagainya, ada dijelaskan secara terbuka, nanti tertulisnya ada. Ini jadi bukan cuma laporan biasa, tertulisnya ada, detail kita. Nah dari sini kita jawab, karena ini masuk lewat surat, kami jawab lewat surat. Ya maka, nah ini kita siapkan surat juga perihal donasi Palestina, gitu kan. Ini kepada YTH Manager Program International Networking for Humanitarian di tempat terus yang mengacu pada surat Anda, sekian. Maka kita berikan di transfernya. Ini saya jawab tanggal 23 Mei. Jadi ini masuk 22, saya jawab tanggal 23, dan kesiapan kita untuk membantu, untuk menyalurkan amanah teman-teman sekalian. Di tanggal 24, kita transferkan. Jadi sebelum kita ke MUI, pagi-pagi saya sudah minta di bagian bendahara yayasan untuk mengeksekusi sebagai amanah dari teman-teman. Nah ini teman-teman sekalian, nih tanggal 24 nih, ini bukti transfernya nih. Ya ada nih, hati-hati nih, bukan nggak ada. Ya, dan akan terlacak di arus rekening itu kan kelihatan. Ya, kalau teman-teman mau bahkan nanti kita bisa turunkan dari mulai rekening korannya sehari 625 halaman. Bayangkan ya, itu yang mau lihat-lihat, yang mau baca, ayo silakan baca tuh. 625 halaman sehari kali 6 aja. Ya. Nah, ini yang bukti yang bawah nih. Yang bawah ini yang transfer INH. Kemudian juga kita juga datang ya ke Majelis Ulama Indonesia, kemudian bertempat di Dewan Syariah Nasional di DSN untuk menyalurkan ya bagian yang selanjutnya, tahap yang kedua, karena kan kita bagi 3 tahap kan. Tahap pertama kebutuhan mendesak di Gaza, karena Gaza ini yang dibombardir waktu itu ya, itu nilainya yang kita transferkan teman-teman sekalian. Nah ini ada sebesar 10.272.905.500 rupiah ya, setara dengan 715.000 US dollar ya. Jadi ini setelah kita kirimkan, kita dapat penghargaan ya, dan juga berita acara penerimaan dari INH. Nah, ini sampai dapat ini teman-teman sekalian. Nah, kan? Tuh, sertifikat penghargaan diberikan kepada Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhyar atas dukungan dan kontribusi untuk membantu rakyat Palestina dengan menyalurkan donasi sebesar 10.272.905.500 rupiah. Persis sesuai dengan yang kami transfer. Ya, bahkan nanti ada bukti lagi, bukti penerimaan dari sana bermaterai 10.000. Ya, bukan materai minta maaf, materai penerimaan, bukti bahwa dana teman-teman sudah ditransfer. Jadi kita tertib insya Allah ya, tertib untuk administratifnya. Kemudian 24 Mei, hari Senin, tadi saya sampaikan, kita juga ke MUI. Wah, di sana sudah ada dubes Palestina juga, gitu kan. Terus stakeholder MUI juga berkumpul, dan teman-teman media juga sudah ada. Nah, kami menyerahkan juga 1 juta dolar ya, yang kita ingin salurkan dari donasi teman-teman. Kalau tadi di Gaza, sekarang kan kita berpindah ke tepi barat. Karena Palestina itu kan bukan wilayah Gaza saja yang dibombardir, tapi juga ada wilayah-wilayah lain yang turut berjuang di tepi barat. Maka kami titipkan ke MUI, nanti secara simbolis disampaikan, diketahui oleh Duta Besar Palestina yang saat itu juga hadir, ya, dan bahkan memberikan kartu nama juga. Saya nanya ada nih, saya dapat kartu nama ya, Dr. Zuhair SM Alsun, ya. Nah ini nggak perlu di zoom ya, karena ini ada nomornya beliau, nanti terganggu beliaunya. Nah gini aja nih, nah gini aja, nah kan, baik. Nah ininya Embassy, ya, Embassy of State of Palestine, Jakarta, Indonesia. Nah ini ya, nah ini. Jadi di seremonialkan untuk diketahui bahwa ini loh kami titipkan ke MUI untuk di tepi barat di Hebron, dan rencananya di sana insya Allah akan dibangunkan rumah sakit Indonesia supaya jariahnya terus berkepanjangan ya. Jadi berkepanjangan, kita support, mudah-mudahan ada terus teman-teman. Jadi kalau kita berikan sekali, 2 kali cukup selesai ya, logistik apa, yang lain juga banyak gitu ya, tapi kita ingin berkepanjangan sehingga insya Allah pahala-pahala mengalir. Dan kami sangat yakin ya dengan MUI, sudah nggak perlu dipertanyakan ya ulama-ulama di sana bagaimana proses. Ayo siapa yang berani ngaudit MUI? Kan? Ya insya Allah sudah senafas, sudah baik. Nah jadi setelah kita serahkan, kemudian kita transfer. Oh, mana bukti transfernya? Ada, nih ada lagi nih. Jadi setelah kita simbolis, kita kemudian sampaikan, serah terima dulu. Nah ini serah terimanya teman-teman sekalian. Nah ini kita tertib banget nih administrasinya. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 12 Syawal 1442 Hijriah, 24 Mei 2021. Berita acara serah terima simbolik bantuan dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina antara Majelis Ulama Indonesia kepada Ustadz Adi Hidayat dan jamaah. Nah kan saya sering sampaikan, termasuk di DSN, bahwa jangan posisikan donasi ini dari seorang Adi Hidayat.
walaupun kita sama-sama berkontribusi. Tapi saya ingin ini dipahami sebagai donasi dari rakyat Indonesia. Awas loh ya, jangan salah kutip, jangan salah sebut loh. Ya, saya katakan rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesianya saya tuliskan tuh. Ya, di satu simbolik pemberian itu tertulis tuh, ya, dari rakyat Indonesia. Saya tidak pernah katakan seluruh rakyat Indonesia, awas. Ya, awas, hati-hati nih. Ini kalau ada di framing keluar kata-kata seluruh rakyat Indonesia, itu bukan kata-kata saya loh. Awas ya. Jadi kalau ada misalnya memberikan statement, oh ini kan seluruh rakyat Indonesia, jadi kami berhak bertanya. Sebentar Joni. Ya, sebentar. Yang saya tuliskan rakyat Indonesia, dan saya tuliskan di bagian papan donasi. Artinya rakyat yang berdonasi. Ya, dan kepada rakyat inilah saya memberikan laporan. Dan yang lainnya pun kita hormati, tidak ada masalah di sini. Jadi kalau yang telah berdonasi saya masukkan ini loh, ada rakyat Indonesia yang telah berdonasi, masukkan di dalam di frame itu saya tuliskan rakyat Indonesia yang berdonasi untuk Palestina. Ini loh, saya mewakili mereka untuk menyampaikan kepada Anda. Dan rakyat ini, para donatur ini macam-macam, makanya kita sampaikan ya beritanya, penyampaiannya, supaya teman-teman kalau bertanya mana bukti transfernya, ini bagi yang nyumbang kan berhak bertanya kan. Bagi yang berdonasi tentu sangat berhak, walaupun sampai saat ini saya belum pernah dapatkan WA misalnya atau telepon mengatakan, Ustadz mana buktinya, bukti transfernya, Ustadz mana itu bukti disampaikan. Alhamdulillah para donatur ini baik-baik, percaya, tapi tetap kita jaga kepercayaan mereka ya. Nah, jadi jangan sampai saya nih Adi Hidayat misalnya nggak ikut nyumbang, tapi saya sendiri nanya misalnya pada orang lain, mana bukti transfernya, mana kamu telah berdonasi, kan saya nggak ikut apa-apa, masa saya harus berlaku seperti itu saya kira secara logika juga tidak masuk akal gitu ya. Tapi ya kalau ada yang demikian saya tidak bisa menilai ya, yang penting jangan berbuat sesuatu yang gaduh atau menimbulkan polarisasi, perpecahan dan sebagainya. Itu ya, kita akan kejar itu yang seperti itu supaya tidak buat kegaduhan. Jadi ingat ya, saya tidak pernah mengatakan seluruh rakyat Indonesia sehingga semua masyarakat punya hak untuk bertanya, tidak. Saya katakan rakyat Indonesia. Anda cek lagi deh di situnya ya. Ada jelas, saya tertib kok. Semua dirangkum, semua direkam, semua dituliskan. Jadi saya tidak ingin mengambil porsi yang bukan milik kita. Jadi porsi itu kita tuangkan. Ini kita transfer, ini buktinya nih, bukti transfer yang ke MUI. Udah ada ya. Jadi begitu serah terima ini, saya bacakan kembali, izin teman-teman. Nah ini ya. Langsung Masya Allah, jazakumullah khair, Ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar, Masya Allah sebagai Ketua Umum, Ayahanda Haji Amir Syah Tambunan sebagai Sekjen. Ini Masya Allah dengan tawadhu, Ketua Umum dengan Sekjen menuliskan berita acara dengan kami. Ya di sini saya mewakili teman-teman sekalian dan jamaah ya dari Mira yang rekening yang digunakan untuk ini. Kemudian pihak pertama, pihak kedua sudah perlu dibacakan, sudah ada dan ditandatangani, Masya Allah ya. Alhamdulillah dari MUI, ini saya mewakili dari teman-teman dengan jamaah, Alhamdulillah sudah diterima. Jadi saya laporkan teman-teman ya, MUI sudah menerima, transfer sudah jalan, sudah ada, terus dapat deh, Alhamdulillah ini ya. Nih yang saya print out kan ya, karena belum dibingkai. Terima kasih dari MUI, donasi dari Ustadz Adi Hidayat dan jamaah ya, Masya Allah yang kemarin terkumpul. Nah ini dikasihkan di sini penyerahan bantuan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, Palestina 14,3 miliar, 14 miliar 300 juta rupiah. Sesuai dengan yang ditransfer, sesuai dengan di sini. Jadi alhamdulillah semua tertib ya. Surat menyurat ada, kemudian juga bukti transfer ada, dan insya Allah seperti saya sampaikan kita sudah kerjasama dengan tim audit kan. Ini dari dulu kita kerjasama di KIAI juga kita diaudit juga kan. Nah ini insya Allah kita kerjasama dengan kantor akuntan publik Muhammad Yudi Tama Al-Kautsar ya. Insya Allah kita diaudit ya, persiapan untuk kembali kepada Allah. Jadi di dunia harus jelas dulu. Yang paling mengkhawatirkan kalau Allah di hari akhirat nanti mengaudit dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, itu yang paling berbahaya. Ya, terima kasih teman-teman, dan sekali lagi saya tegaskan tidak ada biaya operasional yang kami ambil sedikit pun. Ini memang murni untuk disalurkan. Ya, tidak ada 1 sen pun, apalagi seorang Adi Hidayat. Na'udzubillah, ya tidak ada yang demikian, dan mudah-mudahan hasilnya baik. Jadi ini semuanya nanti untuk teman-teman donatur yang memerlukan teknis administratif, kita tertib, rapih, semua beres. Dan lanjut ya, teman-teman yang membuat ulah, bikin gaduh macam-macam ya, kita tertibkan ya, karena sampai hari ini pun saya tidak mendapatkan satu itikat baik ya, baik itu mengklarifikasi, apalagi meminta maaf misalnya kepada umat nih, karena ini masalah umat nih ya, masalah orang donasi, masalah macam-macam dan menimbulkan kegaduhan. Itu lengkap loh, saya punya screenshot yang kalau kita tampilkan banyak ini. Jadi dari sejak awal ya, dari mulai yang YouTube, nah itu sudah kena delik, itu jelas. Kemudian dari
beberapa akun-akun lain di Twitter atau yang lainnya, termasuk komen-komennya juga kita sudah kumpulkan semua. Ya, dan yang paling menarik kan ada juga yang kita sampaikan pengingat supaya kembali jadi baik, jadi utuh, jangan ada polarisasi, ada respon yang kita tidak bisa menafsirkan. Ya, walaupun sekarang banyak penafsir Twitter, sekarang banyak penafsir, dan alhamdulillah dari penafsiran itu justru membantu kita untuk memperjelas. Terima kasih banyak, semoga Allah memberkahi kita semua. Barangkali itu teman-teman sekalian yang saya sampaikan. Saya tidak ingin sekali lagi ya meruntuhkan kehormatan atau menurunkan status keilmuan hanya untuk merespon hal-hal kecil yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan besar kita untuk mengajar ya dan menyampaikan amanah kebaikan. Tapi hal-hal yang terkait dengan keadilan, sistem kenegaraan perlu ditempuh sehingga menjadi edukasi. Dan sekali lagi ini Hari Pancasila, harus mengamalkan juga sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus ada keadilan, harus ada sifat sosial yang baik, yang dengan itu semua masyarakat merasakan satu kenyamanan, ketentraman dalam berkehidupan. Terima kasih. Dan untuk teman-teman media mohon izin ya, yang TV yang sebagainya, saya mungkin banyak kesibukan dan lain-lain sebagainya. Masa iya saya harus berhenti di tol untuk merespon Anda minta live dan sebagainya, kan tidak memungkinkan. Jadi insya Allah saya setelah tunjuk juru bicara yang teman-teman media sudah dapat namanya, kemarin dia sudah muncul banyak di TV. Ya, jadi silahkan kalau ada hal-hal terkait itu dimintakan, disampaikan, dan sudah lengkap kita berikan. Terima kasih, semoga Allah muliakan teman-teman donatur, jamaah-jamaah sekalian, sahabat-sahabatku, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Tolong, mohon maaf ya, jaga adab. Saya mengajarkan menjaga adab, jaga yang baik, jangan saling mencela, jauhi itu semua. Dan jangan main hakim sendiri. Saya ulangi, jangan main hakim sendiri, termasuk dengan celaan, dengan kata-kata, apalagi dengan rencana-rencana buruk. Tidak boleh main hakim sendiri. Karena kita ingin dihadirkan 3 hakim sekaligus. Hakim ketua, hakim anggota, kan? Ada jaksa, kan? Ada yang lain-lain. Jadi jangan main hakim sendiri, karena 3 hakim sudah menunggu untuk proses pengadilan yang adil dan transparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.